saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barangkali ini sabda keras, ancaman. Karena pasti di antara kita banyak yang belum bisa menyamai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apalagi dikatakan tidak melebihi. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, sama saja barangkali kita belum sampai. Apalagi melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi syukur kepada Allah, ibu bapa saudara-saudari, kita bisa mengambil teladan dan contoh juga perlindungan dari Santo Yosef. Dia yang pasti telah melebihi atau pasti dia lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam hal apa kita boleh mengambil contoh dan teladan dari Santo Yosef? Santo Yosef pasti seorang yang punya ketaatan dan kerendahan hati. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang yang taat pada hukum Taurat. Tetapi pasti Santo Yosef melebihi mereka. Ia taat kepada hukum Taurat. Kita dengar kisahnya dalam Injil. Yosef dan Maria mempersembahkan kanak-kanak Yesus di bait Allah. Ia juga seorang yang taat dalam hal menerima kehendak Allah. Ia tidak pernah mempertanyakan atau menolak rencana Allah yang ia dengarkan dalam mimpinya. Kitab suci tidak pernah mencatat atau Yosef bertanya apa maksudnya. Yosef memberi kepada kita contoh ketaatan dan kerendahan hati. Pasti juga Santo Yosef melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal mengasihi dan memberi pengampunan. Anda semua dalam situasi yang normal tidak akan menerima seorang calon istrinya sudah mengandung sebelum mereka menikah. Tetapi Yosef dengan kasih dan penuh cinta kasih menerima Maria meskipun ia tidak mengerti. Dan tentu saja sangat berbeda dengan orang-orang Farisi yang lebih gampang menghakimi dan menghukum orang lain yang dianggap bersalah. Mari belajar dari Santo Yosef dalam hal mengasihi dan memberi pengampunan. Dan kalau itu yang terjadi, ibu bapa saudara-saudari, kata-kata Yesus dalam bagian awal Injil hari ini bukan lagi menjadi sebuah ancaman, tetapi menjadi kekuatan bagi kita untuk terus-menerus dalam masa pertobatan ini selalu belajar dan meminta perlindungan dari Santo Yosef.